Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita tentang zakat dan pelembagaannya oleh Wahyono Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menentukan nisab atau batas ukuran kekayaan bagi jenis-jenis harta yang akan diyakati. Nisab minimal adalah minimal senilai 90 gram emas murni. Misalnya harga emas murni 2 juta rupiah per gram, berarti nisab minimal bagi seseorang yang wajib zakat adalah 2 juta kali 90 adalah memiliki kekayaan sebesar 180 juta rupiah. Karena itu seorang muslim dewasa bila tidak terlibat hutang yang menyulitkan hidupnya bisa hidup layak walaupun sederhana, dan di dalam setahun mampu menabung sebesar 180 juta, maka dia sudah diwajibkan membayar zakat pada awal tahun berikutnya. Padahal dengan tabungan setahun sebesar itu dia belum termasuk orang kaya menurut ukuran yang sekarang ini. Mobil bekas merek tidak terkenal saja tidak akan terbeli dengan uang sejumlah itu. Di dalam Quran suci, penyucian harta itu disebut zakat, tetapi pada pengumpulan dan pembagiannya disebut sedekah. Diharapkan adanya keterkaitan antara penyucian harta dan ketulusan hati, karena kata sodakoh berasal dari kata sidik yang artinya tulus. Kata lain infak yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta. Makna terakhir ini lebih luas, yakni harta yang dibelanjakan atau diinfakkan di jalan Allah. Bisa untuk zakat, bisa sedekah sunnah, bisa hadiah, dan untuk keperluan hidup pada umumnya. Di dalam pengertian syariat, zakat digolongkan sebagai sedekah wajib bagi kaum muslimin yang hartanya sudah mencapai nisab dan harus disetorkan ke sesuatu lembaga zakat tertentu. Maksimal 1/3 bagian dari jumlah yang akan dizakatkan itu jika dikehendaki oleh wajib zakat bisa diberikan langsung kepada perseorangan. Sedekah-sedekah lainnya yang lazim disebut infak digolongkan pada sedekah-sedekah sunnah. Sedangkan sunnah dapat diberikan kepada siapapun juga, tidak dibatasi oleh nasab, berupa apa saja dan kapan saja. Patut diperhatikan adanya hadis-hadis Nabi yang menerangkan bahwa sedekah itu wajib bagi setiap muslim, walaupun hanya dengan sebutir kurma.
Ditilik dari segi ini, segala macam sedekah besar ataupun kecil menjadi kewajiban bagi setiap muslim walaupun dia telah mengeluarkan zakatnya. Perbedaan zakat dan sedekah non zakat hanya terletak pada formalnya saja. Pada zakat kesemuanya bersifat formal karena batasan-batasannya ditentukan oleh syariat. Sedangkan pada sedekah non zakat kebalikannya, tidak ada formalitas. Tetapi sedekah yang informal ini tidak kurang pentingnya karena bisa mengakrabkan hubungan sesama manusia dan pengertiannya pun sangat luas, yaitu mencakup segala macam amal baik manusia. Baik sholat maupun zakat pelaksanaannya diatur oleh hadis-hadis Nabi. Dalam prakteknya segala peraturan itu berbeda. Pada salat Nabi tidak memperkenankan umat Islam merubah rukun-rukun yang telah ditetapkan beliau. Pada zakat ketentuan seperti ini tidak ada. Dalam perkembangannya berdasarkan ijtihad para ulama terjadi perubahan pada jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan mengikuti kemajuan ekonomi zamannya. Uang semula tidak termasuk jenis harta yang wajib dizakati, kecuali yang terbuat dari emas atau perak. Demikian pula para pekerja yang tidak memiliki alat produksi. Perkembangan kemudian terdapat pekerja-pekerja yang berpenghasilan tinggi. Akhirnya para pakar hukum Islam menetapkan mereka sebagai wajib pajak yang zakatnya pada masa ini dikenal dengan istilah zakat profesi. Pada zaman sekarang tidak mungkin orang membayar zakatnya berupa ternak, hasil pertanian atau barang-barang lainnya kecuali emas. Segala barang yang akan dizakati selayaknya dinilai dengan uang, dan dengan uang pula zakat itu dibayarkan untuk memudahkan sistem akuntansi dan penyimpanannya di bank. Mereka yang tidak memahami cara perhitungan zakat yang benar bisa meminta bantuan para ahlinya. Para ahli ini di samping wajib menolong di dalam hal menghitung, wajib pula menyimpan rahasia kekayaan para wajib zakat sebagai kode etik keahliannya. Akhir kalam risalah ini ditutup dengan perintah, janji, dan peringatan Allah Ta'ala mengenai masalah yang dibahas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tegakkanlah sholat dan bayarlah zakat dan persembahkanlah kepada Allah persembahan yang baik. Surat 73 ayatnya 20. Dan lagi bismillahirrahmanirrahim, mereka menegakkan sholat, membayar zakat dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itulah yang akan dirahmati oleh Allah. Surat 9 Al-Baqarah ayatnya 71. Ada lagi informasi dari firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menimbun emas dan perak
sekarang bisa berupa rekening bank, surat berharga dan sebagainya, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, beritahukanlah pada mereka akan azab yang pedih. Surat 9 surat Al-Baroah ayat 34. Demikianlah makalah ini kita cukupkan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.